Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang kriteria tes yang bagus. Nah, apa saja kriteria tes yang bagus? Oke, yang pertama adalah dia harus valid ya. So the validity should be valid ya. Valid biasa kita sebut dengan validity. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan valid? The validity of a test is the extent to which it measures and what is supposed to measures. Jadi dia mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Misalnya, kita ingin mengetahui kemampuan menulis siswa, maka tes yang kita desain adalah meminta siswa untuk menulis, bukan berbicara, ya, atau membaca dan lain sebagainya. Ya, jadi dia harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, oke. Contoh yang lain, misalnya, ya kita ambil sebuah perumpamaan ya. Kita mau mengetahui berat emas, maka alat yang kita gunakan untuk mengetahui beratnya adalah timbangan emas, ya. Jadi bukan timbangan beras atau timbangan yang lainnya, ya. Nah, ketika kita menggunakan alat yang sesuai, maka itulah yang disebut dengan valid, ya. Jadi alat yang digunakan itu adalah valid, ya. Contoh yang lain, misalnya kita ingin mengetahui kemampuan seseorang dalam berenang. Nah, kalau untuk tesnya, maka kita minta dia untuk mempraktekkan bagaimana berenang, bukan dengan meminta dia untuk menuliskan bagaimana cara berenang, ya. Kenapa? Karena pengetahuan tentang cara berenang dan praktek tentang praktek berenang itu sangat berbeda. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui apakah dia bisa berenang atau tidak, maka kita minta dia untuk praktek. Tapi kalau kita ingin tahu apakah dia mengetahui apa yang dimaksud dengan berenang, maka kita berikan soal tentang meminta dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan berenang. Nah, selanjutnya, it must aim to provide a true measure of the particular skill which is intended to measure. Jadi dia harus provide, ya, menyediakan alat ukur yang benar, yang sesuai dengan apa yang akan diukur, ya, apa yang akan dinilai, ya. Okay, and then when conduct a test, you have to make sure that the test matches your learning objectives. Ya, jadi pada saat membuat sebuah tes, maka kita harus meyakinkan ya bahwa tes itu betul-betul sesuai dengan learning objectives. Ya, that's we call validity. And validity has some kinds. Ya, ada beberapa jenis validity. Ya. The first one is face validity. Ya, face validity ini biasa orang katakan validitas apa ya? Validitas permukaan. Ya, it looks as if it measures what is supposed to measure. For example, a test which pretended to measure pronunciation ability but which didn't require a candidate to speak. Ya, jadi di sini dia katakan bahwa ya dia berikan contoh ya, misalnya kita ingin mengukur kemampuan pronunciation, maka ya kita tidak bisa mengukurnya tanpa menyuruh siswa untuk berbicara, ya. Jadi memang harus meminta siswa untuk berbicara karena kita ingin tahu pronunciation-nya, ya. Jadi jenis validitas ini menggunakan kriteria yang sederhana karena menjadi kriterianya itu hanya dari penampakan tes tersebut, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu construct validity, ya, atau validitas konsep, ya. Nah, it
can be then demonstrated that it measures just the ability which is supposed to measure. Ya, jadi dalam hal construct validity, ya, alat ukur itu dikatakan valid apabila item sebagai alat ukur itu telah mencerminkan konsep perilaku yang diukur, ya. Jadi memiliki tingkat kesesuaian dengan konstruksi teorinya, ya. Jadi validitas konstruksi ini biasa orang katakan logical validity, ya. Penggunaan validitas yang logis, ya, terutama dalam pengukuran-pengukuran terkait dengan perilaku yang abstrak, misalnya tentang kesetiakawanan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya terkait dengan content validity. Content artinya isi, ya. Ya. Jadi its content constitutes a representative samples of the language skill, ya. Jadi yang menjadi pertimbangan di sini adalah kontennya, ya. Sesuai dengan namanya, validitas ini disebut pula sebagai validitas isi, di mana yang menjadi kriterianya untuk menetapkan soal itu valid atau tidak sebagai alat ukur adalah isinya atau substansi dari variabel yang akan diukur, ya. Sehingga validitas ini hanya digunakan untuk mengukur variabel cakupan materi yang jelas. Misalnya dalam tes hasil belajar, ya, alat ukur yang digunakan itu dapat mengukur penguasaan siswa terhadap kompetensi misalnya kompetensi speaking, ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan content validity. Jadi dia dikatakan valid ketika dia dilihat dari isinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu concurrent validity, ya. Concurrent validity ini dikenal pula dengan nama validitas bandingan, ya. Karena untuk menetapkan apakah soal ini valid atau tidak sebagai alat ukur, maka dia memerlukan kriteria luar, ya, yang berupa alat ukur lain yang serupa dan sudah dibakukan validitasnya, ya. Kriteria luar yang dimaksud di sini adalah misalnya tes yang sudah ada sebelumnya, ya. Jadi apabila hasil pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur baru itu mempunyai tingkat kesesuaian dengan hasil pengukuran yang sudah pernah dibakukan sebelumnya atau sudah pernah diuji sebelumnya, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu factorial validity, ya. To extent of correlations of the different factors with the whole test, ya. Jadi dalam hal ini faktor-faktor yang dimaksud di sini adalah dalam membuat sebuah soal itu dikatakan valid karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Misalnya dari faktor-faktor tersebut kita bisa melihat misalnya indikator soalnya seperti apa, ya, apa yang akan diukur, kemudian konstruksinya seperti apa, konstruksi apa istilahnya, teorinya seperti apa, ya. Jadi itu terkait dengan faktor, ya. Kemudian kriteria tes yang bagus yang kedua adalah reliability, ya. Ya, reliability means consistency, ya. Konsisten, hasilnya konsisten. Reliability refers to how consistency a test measure what is supposed to be to measure, ya. Ya. Jadi dia berhubungan dengan bagaimana kekonsistenan sebuah tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, kita ambil misalnya perumpamaan. Saya mau mengukur panjang sebuah panjang sebuah meja. Maka
supaya hasilnya konsisten, saya gunakan alat ukur yang benar, yang tepat. Misalnya saya ukur dengan MISTAR. Ya, berapa kali pun saya ukur, maka dia hasilnya akan konsisten. Beda ketika saya ukur panjang meja tersebut dengan menggunakan jengkal. Ya, anggaplah misalnya satu kali saya ukur, bisa jadi dia hasilnya adalah 6 jengkal. Tapi kemudian saya ukur kembali, bisa jadi kurang dari 6 jengkal atau bahkan lebih dari 6 jengkal. Maka boleh dikatakan bahwa jengkal itu tidak reliable atau tidak reliable digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui panjang sesuatu. Ya, reliable adalah MISTAR. Karena kenapa? Ya, dia hasilnya konsisten. Ya, jadi that's we call reliable. Jadi soal yang reliable-nya bagus, ketika kita teskan berulang-ulang, maka hasilnya akan sama, ya. Ya, hasilnya tidak akan memperlihatkan perbedaan yang signifikan, ya. Anggaplah misalnya saya memberikan tes ke siswa hari ini, kemudian besok saya teskan kembali soal yang sama atau soal yang memiliki tingkat kesukaran yang sama, saya teskan kembali, maka hasilnya akan sama, ya, konsisten. Ya, kalau dia memiliki perbedaan itu, adapun perbedaannya ya mungkin sedikit, tapi kalau dia memiliki perbedaan yang signifikan, maka dia tidak reliable. Ya, that's we call reliability. Itu yang kita sebut dengan reliability. And the next one, how to make test more reliable. Ya, bagaimana sehingga tes itu dikatakan reliable? The first one, take enough sample of behavior. Ya, yang pertama adalah take enough samples of behavior. Ya, jadi the more item that you have on the test, the more reliable of the test will be. Ya, jadi semakin banyak item dari sebuah tes atau semakin banyak jumlah soalnya, maka tesnya akan semakin reliable. Ya, hasilnya akan semakin reliable. Ya, the next, do not allow candidates too much freedom. Ya, jangan biarkan orang yang dites atau siswa yang dites itu terlalu bebas. Ya, misalnya dia menyontek dan lain-lain sebagainya. Ya, oke. Jadi makanya kalau kita memberikan tes itu harus pengawasan harus maksimal untuk melihat apakah untuk mengukur tingkat reliable dari soal tersebut. Kemudian write unambiguous items, ya, usahakan soalnya tidak ambigu, ya, memiliki makna lebih dari satu, ya. Provide clear and explicit instruction, ya, instruksinya harus clear dan jelas, ya. And then ensure that the tests are well laid out and perfectly legible, ya. Soalnya, layout soalnya atau format soalnya, ya, penataan soalnya itu harus benar, ya. Oke. Next, candidates should be familiar with format and testing techniques. Ya, kita harus melatih siswa untuk terbiasa dengan format tes yang kita buat atau teknik tes yang kita buat, ya. Oke, next, use item that permit scoring which is objective as possible. Ya, gunakan soal yang di mana penilaiannya itu bisa seobjektif mungkin, ya. Kemudian provide a detailed scoring key. Ya, siapkan kunci jawaban atau penilaian, ya, yang benar. Misalnya kalau dia jawab begini, maka nilainya harus begini. Kalau dia jawab sampai seperti ini, maka dia nilainya harus seperti ini. Ya. Oke, next, train scorers. Ya, harus terlatih memberi nilai. Ya, karena tidak semua orang terlatih memberi nilai. Ya, khususnya pada tes subjektif. Ya, oke. Kemudian identify candidates by number, not the name. Ya, jadi supaya valid siswa itu dites
dengan menggunakan number, bukan namanya ya. Jadi tidak ada nama yang dicantumkan, tapi nomor siswa. Ya, kenapa ini untuk menghindari spekulasi nanti ya. Oke, that's how to make test more reliable. And the next come to types of reliability test. Jadi kalau tadi di validity ada jenis-jenisnya, sekarang di reliability itu ada juga jenis-jenisnya. Ya, nah bagaimana? Seperti apa jenis-jenisnya? Yang pertama yaitu test retest. Ya, test retest di sini artinya mengetes ulangkan tes ya. Ya, artinya tes yang diberikan kepada sekelompok orang itu dilakukan lebih dari satu kali, ya. Ya, dihitung dengan mengkorelasikan antara hasil pertama dengan hasil yang kedua. Kalau misalkan perbedaannya sangat signifikan, maka dia tidak reliable. Ya, oke. Jadi sebuah tes itu diteskan lebih dari satu kali. That's we call test retest. Ketika diteskan lebih dari satu kali dengan subjek yang sama atau orang yang sama, maka dia hasilnya akan sama tes yang kedua dengan tes yang pertama atau mirip. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, inter-rater test. Ya, inter-rater test di sini the same test conducted by different people. Ya, tes yang sama itu diberikan kepada orang yang berbeda tapi selevel. Ya, misalnya saya buat tes bahasa Inggris untuk kelas 2 SMP. Ya, anggaplah misalnya tes saya teskan di kelas 2 saya teskan di kelas 2A, kemudian 2B dan 2C, ya. Oke. Nah, ketika sudah diteskan maka dia hasilnya nanti akan konsisten, ya. Hasilnya akan sama untuk orang yang memiliki kemampuan yang sama, ya. Oke. Kemudian parallel forms, different versions of a test which are designed to be equivalent, ya. Parallel form di sini ada dua jenis tes di mana kedua tes tersebut itu memiliki difficulty level atau tingkat kesukaran yang equivalent atau apa istilahnya? Ya, sama ya. Jadi tes equivalent itu tes yang terdiri dari dua soal, ya. Di mana soal yang pertama dengan soal yang kedua itu apa istilahnya equivalent, ya, sama. Dalam hal ini apa istilahnya ya, tidak persis sama ya, tapi dia mirip, ya, sama dilihat dari tingkat kesukaran soalnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya internal konsistensi, ya. Jadi internal consistency di sini the individual items of a test. Ya, internal consistency ini biasa orang katakan uji reliabilitas konsisten internal. Ya, ya ini maksudnya adalah ukuran reliabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana soal berbeda dengan dengan cara menyelidiki konstruk yang sama dan menghasilkan hasil yang sama atau hasil yang serupa. Oke, next. Yang ketiga, kriteria tes yang bagus yang ketiga adalah discriminations. Ya, discrimination, ya, membedakan, discriminate, membedakan ya. Jadi a good test is its capacity to discriminate among the different learners and to reflect the differences in the performance of the individuals in the group. Ya, jadi bagaimana sebuah soal itu mampu membedakan apa istilahnya, tingkat pemahaman siswa dalam lingkup tertentu. Ya, misalnya kita ingin mengeteskan sebuah soal dalam satu kelas, ya.
ketika tesnya, hasil tesnya semua siswa memiliki nilai yang sama, maka it is not reliable. Dia tidak discrimination-nya ya, maksud saya tidak bagus. Ya, bagusnya discrimination yang bagus itu ketika dia mampu membedakan mana siswa yang low level, middle level dengan upper level. Ya, nah ini terkait dengan difficulty level of the test. Ya, tingkat kesukaran dari sebuah tes. Jadi tingkat kesukaran dari sebuah tes itu harus bervariasi, ya, dari yang paling mudah ke middle ke yang paling susah. Jadi nanti kita bisa lihat siapa yang bisa mengerjakan soal sampai pada tahap yang paling susah, maka dia boleh dikatakan dia berada di upper level. Tapi kalau misalkan ada siswa yang hanya bisa mengerjakan sampai middle level, itu bisa kita discriminate, ya. Bisa kita mengklasifikasikannya bahwa dia masuk di kelompok middle, ya. Oke, and so on. Jadi dia harus mampu mendiskriminate atau mampu membedakan kemampuan siswa. Ya, oke. The last one is administration. Ya, so a test must be practicable. Ya, sebuah tes yang bagus itu dapat dilakukan. Ya, dapat dipraktekkan. Ya, it must be fairly straightforward to administer. Ya, apa maksudnya dapat dilakukan? Ya. Semua yang kita butuhkan itu ada, ya. Oke, dapat dilakukan itu maksudnya misalnya kita lihat dari waktu yang ada, ya, waktunya mendukung, ya. Oke, anggaplah misalnya kita membuat soal 10 nomor, maka kita sesuaikan waktu yang ada, waktu mengerjakan soal 10 nomor itu dengan waktu yang kita sediakan. Ya, jangan sampai soalnya masih beranak cucu, kemudian kita berikan waktu yang singkat, ya. Jadi sesuaikan jumlah soal dengan waktu yang tersedia, ya. Kemudian ya, termasuk juga stationery shoes, ya, alat tulis menulis yang digunakan, ya. Jangan kita minta siswa untuk membuat atau mengerjakan soal dengan menggunakan komputer sementara mereka tidak memiliki komputer, ya, atau tidak ada komputer yang kita siapkan di ruangan tes, ya. Oke, atau kita ingin siswa mengerjakan soal dengan menggunakan pensil, tapi kita tidak menyediakan pensil, ya. Kemudian answer sheet, ya, termasuk lembar jawaban harus disesuaikan. Kalau dia pilihan ganda, berarti kita harus siapkan lembar jawaban yang dimana di lembar jawaban tersebut sudah ada daftar pilihan A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Ya, oke. I think it is enough for today. Saya kira cukup untuk hari ini. Hope you can understand what I've explained. Ya, apa yang sudah saya jelaskan. Okay, maybe or not maybe, but I'll send a link for you to have a quiz later. Okay, so I think it is enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.